Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Ia merupakan tiang agama dan penentu baik buruknya amal seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun, perlu kita renungkan bersama, apakah sholat kita selama ini sudah benar-benar membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik? Karena sejatinya tujuan sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi melainkan membentuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Atlu ma ukhiya ilaika minnal kitabi wal wa aqimus sholata innas sholata tanhani anil fahsya'i wa munkari waladzikrullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu dengan sholat, itu lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat yang baik adalah sholat yang mampu mencegah pelakuannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Bila seorang rajin sholat tetapi lisannya masih menyakiti orang lain, masih menipu, masih berbuat zalim, maka ada yang salah dalam cara ia menegakkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada yang didapat darinya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh yang kita bisa ketemui di kehidupan sehari-hari yaitu adanya seorang yang setiap hari menunaikan sholat 5 waktu tetapi setelah itu masih suka marah, menipu, ataupun berkata kasar. Sholatnya hanya menjadi rutinitas fisik tanpa makna. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling dekat dengannya di hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka, sholat yang benar bukan hanya menundukkan badan di hadapan Allah, tetapi juga menundukkan hati dari kesombongan, menahan lisan dan keburukan, dan menahan diri dari dosa. Marilah kita sama-sama menjaga sholat kita sebagai sarana perbaikan diri. Mari kita perbaiki kualitas sholat bukan hanya kuantitasnya, mulai dari niat yang ikhlas, bacaan yang benar, dan kekhusyukan dalam berdiri di hadapan Allah. Jika sholat kita benar, maka insya Allah perilaku kita juga akan menjadi baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga sholat dengan benar, dan menjadikan sholat kita sebagai cahaya dalam hidup, penenang hati, serta pengarah perilaku menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.